Shalom semuanya, selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Hari ini bahan yang kita ambil adalah dari bahan home group kita ya, di hari Kamis. Tapi saya perluas ya, saudara-saudara semua sudah memberikan masukan, ya sudah memberikan sharingan ya, yang memperkaya bahan khotbah saya di siang hari ini ya. Puji Tuhan, saya kira semuanya hanya tinggal diingatkan saja dengan beberapa poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari Kamis malam dari Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-10 yang berbicara tentang nama Tuhan. Nama Tuhan saya dan saudara yang begitu berkuasa. Jadi katakan ke kanan kiri saudara sekalian, bahan kita hari ini judulnya dalam namanya. Katakan dalam namanya. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan sekali lagi dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Ya, kita akan bacakan bersama-sama. Kalau saudara sudah dapatkan, silakan bangkit berdiri. Kalau tidak bisa bangkit berdiri, mungkin lokasi saudara tidak memungkinkan. Tidak masalah, duduk saja dan kita baca bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 10. Ya, berbicara tentang nama Tuhan yang begitu luar biasa ya. Jadi mari saudara, saat kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita bacakan dengan penuh percaya diri, penuh dengan iman ya, penuh dengan kuasa. Karena saya dan saudara sudah diberi kuasa yang percaya, katakan amin. Haleluya. Oke, semuanya sudah siap? Kita baca Amsal 18 ayat 10, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita baca sekali lagi bersama-sama 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini kami siap untuk dibentuk lebih lagi Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang memberikan fokus kepada kami sehingga kami boleh terus fokus kepada firman hari ini Tuhan, dan sekali lagi boleh dibentuk oleh karena firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan dan melayani setiap kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga kepada akhir ibadah di siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini saya ingin merangkum apa yang sudah kita bahas di hari Kamis saudara-saudara ke dalam 3 poin ya. Mungkin ada yang sudah dibahas atau sudah di-mention ya, atau sudah disebutkan, atau bahkan ada yang belum disebutkan ya. Tapi kita percaya hari ini ada sesuatu yang khusus dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Oke, sekali lagi judulnya dalam namanya. Katakan kanan kiri, dalam namanya. Haleluya, haleluya. Dari Amsal 18 ayat 10 dikatakan di sini nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dan saya mendapatkan 3 poin dari firman ini. Katakan kanan kiri 3 poin. Ya, 3 poin tersebut adalah yaitu hanya di dalam Yesus ada 3 hal. Hanya di dalam Yesus ada 3 hal. Yang pertama, ada kekuatan, ada tujuan hidup, ada keselamatan atau keamanan dalam kehidupan kita ya. Jadi hanya dalam Yesus ada kekuatan, hanya dalam Yesus ada tujuan hidup, dan hanya dalam Yesus ada keselamatan garis miring keamanan. Yang percaya katakan amin. Poin yang pertama, katakan kanan kiri, ada kekuatan. Haleluya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 2 berbunyi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, sesuai dengan Amsal 18 ayat 10 bagian yang pertama tadi, nama Tuhan menara yang kuat. Jadi Allah saya dan saudara itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi saya dan saudara. Dilanjutkan ayat ke-1 dari Mazmur 46, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lalu ayat berikutnya, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, kita tidak akan takut. Jadi saudara-saudara, saat kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada kekuatan yang diberikan kepada saya dan saudara. Jadi bukan berarti kita tidak boleh takut ya. Ya tentu sebagai manusia pasti ada kadang-kadang datang takutnya. Tetapi saudara, hendaklah saat kita takut, mari kita diingatkan bahwa ketakutan apapun, sebesar apapun ketakutan itu, kita ingat bahwa Tuhan lebih besar daripada ketakutan apapun yang kita miliki atau kita hadapi. Baik saat ini atau baik
baik di masa lampau yang terus mengejar-ngejar saya dan saudara ya. Tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan Allah saya dan saudara yang percaya, katakan amin ya. Hanya dalam Yesus saudara-saudara. Untuk itu, selama saudara ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka saudara tidak perlu khawatir lebih besar daripada percaya kepada Tuhan ya. Kalau saudara sudah meninggalkan Tuhan, saudara sudah tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, baru di saat itu saudara boleh khawatir. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang tidak mau menolong saudara, tetapi saudara tanpa sadar dengan tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara menolak pertolongan Tuhan. Saudara tidak mau Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak mau menerima kuat kuasa Tuhan yang campur tangan di dalam setiap perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya hari ini saya kira kita semua diingatkan bahwa hanya di dalam nama Tuhan ya, yang merupakan menara yang kuat, ada kekuatan yang sungguh-sungguh. Jadi di luar Tuhan tidak ada kekuatan yang sungguh-sungguh. Nah, untuk itu, saudara-saudara, apapun masalah saudara ya, sekalipun tentu kita bukan berbicara tentang, hanya sekadar sebut nama Yesus, segala sesuatu hilang begitu saja. Bukan, saudara-saudara. Saya membiasakan diri setiap ada masalah, saya katakan dalam nama Yesus. Ya, memang saat kita katakan dalam nama Yesus, saya katakan itu dengan secara profetik juga ya. Artinya hal atau perkara atau masalah yang saya hadapi akan hilang, akan diselesaikan ya dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi selain daripada saya berbicara bahwa dalam nama Yesus permasalahan hilang, kalaupun masalah itu masih harus ada oleh karena kehendak Tuhan, saat saya katakan dalam nama Yesus, maka kekuatan yang dikatakan di sini adalah menjadi milik saya, saudara-saudara. Jadi jangan takut untuk mengatakan dalam nama Yesus. Orang-orang bilang, sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Nggak usah takut, saudara-saudara. Lah, wong memang saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Ya, saya jatuh sedikit dalam nama Yesus. Daripada saya mungkin keseleo dan lain sebagainya, saya kejeruk dalam nama Yesus ya. Ya, yang penting ingat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau saudara di dalam satu perkara, sekalipun itu dipandang dunia kecil, saudara katakan dalam nama Yesus, saya kira itu tidak salah, saudara-saudara. Justru saudara menyatakan bahwa ya baik perkara besar, perkara kecil dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan Yesus terus campur tangan dan saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan itu artinya saudara mengakui kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara ya. Jadi tidak perlu takut, saudara-saudara. Pakai nama Yesus, sebab nama Yesus begitu berkuasa, saudara-saudara. Karena sungguh Yesus itu adalah kekuatan dan hanya di dalam Yesus ada kekuatan. Kalau saudara mau terus memiliki kekuatan ini, maka terus di dalam Yesus dan jangan takut memakai nama Yesus dengan tidak sia-sia, tetapi dengan penuh kuasa untuk memuliakan namanya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, ya firman Tuhan Amsal 18 ayat 10 dilanjutkan, kesanalah, artinya ke nama Tuhan, artinya mencari nama Tuhan, mencari Tuhan, ya, itu adalah arah tujuan orang berlari ya, orang benar berlari. Saya dan saudara yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Maka kita memiliki hak untuk berlari kepada Tuhan, saudara-saudara. Bahkan kita seharusnya berlari kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena saat kita merupakan orang-orang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Katakan tanggung jawab. Haleluya, luar biasa, saudara-saudara. Hidup saya dan saudara menjadi tanggung jawab Tuhan ya. Jadi kita tidak perlu sekali lagi khawatir yang berlebihan. Tetap yang namanya hidup di dunia pasti ada khawatir, tetapi tidak perlu berlebihan sampai lupa bahwa ternyata hanya di dalam Yesus ada tujuan hidup. Artinya saudara-saudara, saudara punya tujuan atau tidak punya tujuan, Yesus sedang mengarahkan saudara ya. Ya, tapi tentunya pada saat saudara memilih untuk bermalas-malasan ya berarti tentu saudara jangan komplain kalau kehidupan saudara begitu-gitu saja ya. Tetapi di sini kita berbicara tentang tujuan hidup ya, kepada kekekalan saudara-saudara. Artinya begini, saudara di dunia ini dipandang sukseskah atau tidak sukseskah? Pekerjaannya A kah atau pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan terpandang tinggi atau pekerjaan terpandang rendah? Atau sekalipun saudara rajin dan saudara malas, selama saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mencari Tuhan, keselamatan tidak akan diganggu-gugat. Saudara tetap punya kekekalan. Permasalahannya satu, saudara jangan komplain kalau saudara punya hidup begitu-gitu aja ya. Kalau saudara sendiri tidak mau berusaha ya. Ya, untuk itu saudara-saudara, makanya kita perlu terus di dalam Yesus. Kenapa? Karena bukan saja Yesus merancangkan tujuan saya dan saudara, di dalam Yesus tersebut, oleh karena dia Allah yang merancangkan tujuan hidup saya dan saudara, maka kita menerima
hikmat marifat dari Dia yang ada di dalam kita, sehingga di dunia pun kita akan memiliki arah tujuan. Jadi nggak cuma berpikir, oke, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah selamat, kalau saya mati saya ke surga, sudah di dunia malas-malasan saja ya. Tidak akan seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka seharusnya kita memiliki hikmat marifat untuk memiliki tujuan juga di dalam kehidupan kita, karena Tuhan, saya dan saudara memberikan tujuan tersebut kepada saya dan saudara. Benar, yang paling terutama tujuan kepada kekekalan. Tetapi kan saya dan saudara belum mati. Kalau sudah mati nggak masalah, kita masih perlu hidup, kita masih perlu berjuang. Jadi Tuhan bukan saja memberikan tujuan untuk nanti kekekalan, artinya setelah mati, Tuhan juga memberikan tujuan untuk saya dan saudara hidup. Nah tentu secara menyeluruh, garis besarnya tujuan hidup saya dan saudara adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini janji Tuhan untuk saya dan saudara. Di dalam jalan kehidupan kita memang seringkali berliku-liku. Tetapi Tuhan janjikan, di dalam setiap liku-liku tersebut mungkin ada kesalahan di sini, kegagalan di sini, jatuh di sini ya. Ya, saudara, Tuhan katakan Dia akan meluruskan jalan saya dan saudara. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan bukan saja memberikan arah untuk saya dan saudara masuk kepada kekekalan saat kita mati, tetapi Tuhan memberikan arah untuk kita hidup bahkan, supaya jalan saya dan saudara tetap lurus. Katakan kanan kiri tetap lurus ya. Jadi setiap ada belokan sedikit, Tuhan luruskan lagi. Belokan lagi di depan, Tuhan luruskan lagi. Nah sekali lagi, bukan berarti di dalam jalan tersebut tidak ada belokan sama sekali, tidak ada lika-liku sama sekali. Tetapi setiap ada lika-liku, Tuhan kembali luruskan. Yang percaya katakan amin. Syaratnya apa saudara-saudara? Di sini dikatakan percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi artinya jangan sedikit-sedikit punya masalah sudah keburu tidak percaya. Sedikit-sedikit punya masalah sudah keburu pasrah kepada kenyataan kehidupan katanya, bukan pasrah kepada Tuhan. Kalau mau pasrah, pasrah ke Tuhan. Jangan pasrah kepada kehidupan. Jangan pasrah kepada takdir kata dunia ya. Tapi pasrah kepada Tuhan saudara-saudara. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau bersandar kepada pengertian sendiri, kita punya pengertian terbatas. Kita ngelihat sekeliling, keadaan semuanya hancur, keadaan semuanya sudah tidak ada harapan segala macam. Saudara, Tuhan memiliki penglihatan jauh ke depan untuk saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya Tuhan katakan, saya ngerti kamu manusia, makanya jangan pakai otakmu. Kalau untuk hal-hal tertentu, Tuhan katakan iya, untuk kita punya sehari-hari pakai otak yang sudah diberikan Tuhan. Tetapi untuk hal-hal tertentu, apalagi berbicara tentang tujuan hidup yang begitu luas ke depan, masa depan yang begitu luas ke depan, Tuhan katakan pakai otak Tuhan. Sebab Yeremia mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang memberikan masa depan dan pengharapan. Rancangan saya dan saudara ini, gak ada apa-apanya saudara-saudara ya. Mazmur 37 ayat 23-24 berbunyi, Tuhan menetapkan, ingat lagunya, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak pernah janji kita tidak akan jatuh saudara-saudara. Memang di dalam kehidupan kadang-kadang kita terserempet, kita jatuh, dan saudara kita terluka dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan janjikan di sini kita tidak akan sampai tergeletak. Kita nggak akan selamanya diam di bawah terus, tetapi Tuhan akan mengangkat saya dan saudara. Kenapa? Sebab Dia akan terus menopang tangan Dia untuk saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Yeremia 29:11 katakan masa depan dalam Tuhan saudara-saudara. Artinya begini, kegagalan dalam hidup bukan akhir dari segalanya. Kegagalan dalam hidup bukan akhir dari segalanya. Karena hidup kita ini sebuah perjalanan saudara-saudara. Saudara nyasar dalam perjalanan itu bukan berarti saudara tidak bisa sampai ke tujuan. Benar? Ya, yang menjadikan saudara tidak sampai ke tujuan adalah pada saat saudara menyerah untuk mencari tujuan itu dan saudara putar balik ya. Tapi selama saudara terus cari tujuan itu, saudara akan dapatkan ya. Kesasar sekali, kesasar tidak menjadi akhir daripada tujuan saudara ya. Kalau yang menjadi akhir itu apa?
kegagalan iman. Katakan kanan kiri, kegagalan iman. Kalau saudara berhenti ikut Yesus, maka itu akan mengakhiri tujuan hidup saya dan saudara. Karena sekali lagi, ya, firman Tuhan mengatakan di Amsal 18 ayat 10, di dalam Yesus ada tujuan. Firmannya berbunyi, kesanalah orang benar berlari. Tujuan yang luar biasa untuk saudara berlari. Jangan lari ke sana kemari. Lari kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena sungguh hanya di dalam Yesus ada tujuan kehidupan. Poin yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir. Sekali lagi Amsal 18 ayat 10 dilanjutkan, ya, ke sana tujuannya kita berlari, anak-anak Tuhan, kita berlari ke arah Tuhan, saudara-saudara. Nah, kenapa kita lari ke sana? Karena Amsal 18 ayat 10 mengingatkan, kalau kita mencari Tuhan, maka kita menjadi selamat. Ia menjadi selamat. Ini janji Tuhan. Saudara lari kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka saudara akan selamat. Katakan kanan kiri selamat. Haleluya, ya. Untuk itu saudara-saudara, kita perlu terus mencari Tuhan supaya apa? Keselamatan kita tetap terjamin. Makanya saya katakan nggak peduli kamu sudah terima Tuhan Yesus sudah lama, tetapi kalau saudara berhenti mencari wajah Dia, saudara tanpa sadar makin menjauh dari Tuhan. Lama-lama saudara akan tinggalkan Tuhan. Bukan Tuhan tarik kembali itu keselamatan, saudara yang tinggalkan Tuhan. Nah, kalau saudara tinggalkan Tuhan, maka saudara meninggalkan keselamatan tersebut, ya. Mazmur 55 ayat 22 berbunyi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, Tuhan sekali lagi juga tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah goyah, ya. Tadi saya katakan Tuhan tidak pernah janjikan kita tidak akan jatuh. Tapi pada saat kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini diingatkan sekali lagi, ya, berbicara tentang keselamatan, keamanan kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah goyah, tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, ya. Bahasa Inggris shaken, ya. Artinya kita mungkin menghadapi goncangan, tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mencari Tuhan, kita berlari ke arah Tuhan, maka tidak akan selamanya kita bergoncang, ya. Bakal berhenti pada akhirnya. Dan mungkin di kedepannya ada lagi goncangan, tapi juga akan berhenti lagi, saudara-saudara. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kegagalan 1 atau 2 dalam kehidupan itu tidak mengakhiri segalanya, karena itu akan berakhir pada saat kehidupan saya dan saudara berakhir. Dan kalau kita mengakhiri kehidupan kita, pertandingan kita dengan memelihara iman, maka saudara tetap selamat, saudara tetap aman. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara saat ini, jangan sampai khawatir kita lebih besar daripada iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Tuhan saya dan saudara lebih besar daripada kekhawatiran apapun dalam kehidupan saya dan saudara. Lukas 12 ayat 25 sampai 26 berbicara, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Nah, saudara, ini jelas sekali firman Tuhan ingatkan. Saudara ngapain khawatir yang lebih besar daripada iman percaya saudara? Sekali lagi, khawatir tidak masalah, tapi kalau lebih besar dari iman percaya saudara, pertanyaannya di sini. Saya mau tanya juga, lanjutkan pertanyaan yang diberikan oleh firman Tuhan sendiri. Emangnya kalau saudara khawatir berlebihan, ketakutan berlebihan, itu akan memperbaiki situasi saudara? Di sini dikata, apakah itu akan memperpanjang waktu kehidupan saudara? Apakah itu akan menyelesaikan masalah saudara? Tidak toh, yang ada menambahkan masalah, saudara makin stres, makin bingung, ya. Ya, sekali lagi saya katakan, kita manusia mungkin kita pasti ada khawatir. Saya cuma mau ingatkan satu, jangan sampai khawatir itu lebih besar daripada Tuhan. Saat kekhawatiran kita menumpuk dan kita makin takut bahwa ini segala sesuatunya makin tidak terkontrol dan mengarah kepada kehancuran, ingat bahwa Tuhan akan mengubahkan situasi saya dan saudara. Maka itulah waktu saudara berserah penuh kepada Tuhan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya daripada kita buang waktu memikirkan, stres dengan khawatir dan lain sebagainya, kalau memang kita harus sampai kepada ujung, mentok nih, udah gak bisa apa-apa, ada satu yang saudara bisa lakukan. Berdoa, saudara-saudara. Lebih baik berdoa. Tentu sambil terus bekerja, ya. Artinya kita masih tetap boleh pikirkan jalan keluar, tetapi yang pertama berdoa, ya. Dan berdoa ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya bukan cuman berdoa sambil bekerja, tetapi juga doakan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Yang percaya katakan amin, ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ada kekuatan yang diberikan untuk saya dan saudara menghadapi perkara apapun juga. Ada tujuan hidup. Dia mengarahkan saya dan saudara, sekalipun mungkin ada lika-liku, kita akan sampai selama kita terus dalam Yesus. Dan saudara, ada keselamatan dan ada keamanan. Pada akhirnya saat kita sampai, saudara, segala sesuatu akan aman. Itulah sebabnya saat ini kita masih harus dalam perjalanan. Firman Tuhan tadi mengingatkan kepada saya dan saudara, daripada kita ketakutan, jangan takut, jangan cemas. Lebih baik kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan apa masalah kita, keluh kesah kita, saudara-saudara. Saat kita lakukan itu, dan maka saudara, Kristus Yesus pula lah yang akan memberikan damai sejahtera kepada saya dan saudara. Artinya, kita mungkin masih harus menghadapi masalah tersebut, tapi kita memiliki damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara, untuk menghadapi perkara-perkara tersebut sampai kita keluar dari badai itu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Kita berdoa tutup hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam Engkau ada kekuatan, tujuan hidup, ada keselamatan dan keamanan Tuhan. Kami mau ikut Engkau senantiasa sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi, selamat hari Minggu.